sahabat Power, hari ini saya ada di salah satu proyek kami di Jawa Barat. Kita mau melakukan survei pengecekan pekerjaan instalasi genset. Hari ini saya akan buat satu video tentang tips-tips bagaimana kita melakukan instalasi genset, silent type di dalam ruang genset, dan apa saja yang diperlukan pada saat Anda melakukan instalasi. Oke, ikuti terus. Kita akan melakukan pengecekan ke ruang genset, ya. Oke, sekarang saya menuju ke ruang genset. Ya, ini salah satu proyek kami di hotel, ya, hotel bintang 3 plus. Hotel Aston, menggunakan kapasitas genset 350 kVA tipe silent type, ya. Ini ruangnya. Nah, ini di belakang saya ada ruang gensetnya, ya. Nah, ini ruang genset, kita masuk ke dalam dan apa saja instalasi yang diperlukan di dalam, ya. Dari depan pintu ruang genset, kita mau masuk ke dalam, kita lihat instalasinya seperti apa, ya. Nah, ini masih kondisi proyek, jadi belum begitu rapi, ya. Jadi ada ruang panelnya juga jadi satu di dalam ruang genset. Oke. Nanti ikuti terus sampai kita bisa tahu hasil akhirnya nanti seperti apa, ya. Nah, ini gensetnya, kalau Anda bisa lihat itu ada ducting, ya. Nah, kalau tipe silent ini pastikan Anda buatkan area pembuangan udara panasnya. Kita melakukan dengan pembuatan ducting di atas box silent genset itu untuk mengeluarkan udara panas yang dihasilkan dari radiator. Dan jangan lupa, ini ada roster di belakang saya. Prinsipnya genset silent itu butuh udara fresh air, ya. Jadi kalau Anda mempunyai genset silent, taruh dalam ruangan genset, pastikan Anda juga memberikan udara fresh air yang dihirup oleh genset itu. Kalau tidak ada, kemungkinan besar bisa overheating gensetnya dan panas. Nanti kalau udah panas, tidak bisa dipakai gensetnya, ya. Oke, nah sebetulnya prinsipnya genset silent ini sangat praktis karena tidak perlu melakukan banyak instalasi. Tentunya tidak perlu melakukan peredaman ruangan lagi, ya. Dan kita perlu menambahkan ekstra knalpotnya di dalam ducting untuk membuang udara knalpot dari ruang genset ini. Kemungkinan besar kalau Anda memerlukan tambahan tangki solar, kita perlu melakukan namanya pemipaan bahan bakar. Nah, sementara ini kita belum melakukan pemipaan bahan bakar ini. Kita masih tahap pekerjaan dan kita juga nanti memerlukan namanya grounding. Nah, kalau grounding ini juga penting, ya. Kalau genset Anda open atau silent type, pastikan Anda memiliki grounding. Karena nanti kalau misalkan ada petir atau ada short circuit, nah ini grounding ini mengatasi timbulnya hal-hal seperti itu dan tidak merusak komponen elektronik genset Anda. Kalau sudah kena kan rusak, biayanya juga cukup tinggi, ya. Nah, kembali lagi yang tadi saya sebutkan, kalau ada pemipaan bahan bakar, ini mesti Anda pahami. Anda mau melakukan dengan sistem gravitasi, berarti kan kalau sistem gravitasi, tangki storage tank yang di luar ada di posisi di luar ruang genset ini, posisinya harus lebih tinggi dari tangki genset, ya, supaya bisa melakukan gravitasi. Kalau tidak mau pakai gravitasi, kita bisa melakukan namanya menggunakan pompa bahan bakar, ya. Dan nanti ada panelnya untuk pompa itu supaya nanti bisa dijalankan pengisian secara otomatis juga. Ini ada beberapa kabel tray untuk jalur kabel. Ini panelnya LVMDP-nya juga satu ruangan. Nanti kalau Anda juga menggunakan sistem ATS, ya. Kalau genset Anda sudah dilengkapi dengan AMF. Nah, ini ada ATS-nya di panel FMDP-nya. Pastikan juga Anda melengkapi dengan namanya kabel sensing atau kabel kontrol untuk komunikasi
antara panel di genset ke panel FMDP. Jadi pada saat nanti PLN padam dan secara otomatis genset bisa bekerja pindah beban, nah itu perlu namanya kabel komunikasi antara genset dan panel itu ya. Nanti saya akan bahas di video-video saya berikutnya untuk instalasi kabel kontrol. Tapi kalau Anda mungkin sudah lihat beberapa video kami yang sebelum-sebelumnya di YouTube channel ini, Anda juga bisa lihat bagaimana cara kerja panel ATS yang kita sudah kerjakan juga, oke? Nah, mungkin kita coba lihat di posisi tangki ya, yang di luar ya. Ayo kita jalan dulu. Posisinya agak sulit. Oke, ini melakukan apa Pak Herman? Kita melakukan untuk grounding Pak. Grounding? Ya, grounding dari body genset ke titik grounding. Oke, kita mengukur dulu ya posisi groundingnya akan di mana supaya nanti bisa kerjanya lebih mudah. Oke, kita lihat posisi tangki ya. Ya, sekarang saya sudah di posisi tangki bulanan. Kapasitasnya kurang lebih sekitar 2000 liter. Nah, perlu Anda perhatikan nanti pemipaan jalurnya ya dari tangki 2000 liter ini sampai ke pemipaan dalam ruang genset, dan Anda harus berikan namanya water separator supaya nanti solar yang diisi tidak banyak mengandung air ya, dan tidak mengganggu performa mesin itu sendiri. Nah, kebetulan kita menggunakan sistem gravitasi, jadi pastikan supportnya ini, tangki ini lebih tinggi dari posisi tangki base frame di genset, sehingga nanti tetap bisa gravitasi pengisian sampai ke tangki genset itu sendiri. Ini karena kebetulan ruangannya agak sempit sekali, sehingga waktu memasukkan tangki ini juga kita butuh keahlian khusus gitu ya. Oke, tentunya kita juga sangat memperhatikan suara yang dihasilkan genset ini, karena genset ini berada di warga atau di sekitar penduduk, sehingga kita juga nanti memastikan bahwa suara ini juga tetap silent ya, karena nanti juga kita akan melakukan uji coba tes suara pada saat nanti melakukan tes commissioning, dan hopefully suaranya bisa diredam dengan baik. Nah, satu hal yang Anda perlu perhatikan, kalau Anda memiliki genset di satu project, kita juga melakukan gambar ya, desain instalasi sebelum kita mulai bekerja. Seperti yang saya sudah bahas di beberapa video saya yang sebelumnya, kita selalu memperhatikan pekerjaan instalasi ini bisa dikerjakan dengan baik. Jadi tentunya kita punya tim gambar, kita sudah mintakan approval dulu sebelumnya kepada owner, supaya nanti yang di lapangan juga bisa kerja dengan baik, tidak melakukan kesalahan-kesalahan dalam pekerjaan, dan tentunya mengurangi biaya-biaya karena kesalahan pekerjaan itu. Dan kita sudah melakukan layout, posisinya genset di mana, posisi ducting seperti apa, posisi jalur pemipaan bahan bakar, dan semuanya kita sudah rencanakan dari awal. Oke, jadi pastikan kalau Anda memiliki sebuah project, jangan lupa gambar dan desainnya sudah ada sebelum melakukan pengerjaan instalasi ya. Oke. Ya, tadi sudah saya sampaikan semua tips-tips instalasi genset silent di dalam ruang genset. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa follow dan subscribe YouTube channel kami. Jika Anda punya beberapa pertanyaan juga bisa tinggalkan komen-komen Anda di bawah ini. Oke, salam sahabat power.